Perkenalkan, nama saya Nulsifa Adana, NIM 2021294. Di sini saya akan mempresentasikan alur peradilan tata usaha negara. Yang pertama, proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara atau disebut TUN. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Yang pertama ada replik dan duplik. Replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Yang selanjutnya, pembuktian pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah: yang pertama, surat atau tulisan; yang kedua, keterangan ahli; yang ketiga, keterangan saksi; dan yang keempat, pengakuan para pihak; yang terakhir, pengetahuan hakim. Selanjutnya ada kesimpulan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembacaan putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nomor 1. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Materi memuat putusan. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang terakhir, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Amar putusan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ada 4 macam. Yang pertama, gugatan ditolak; yang kedua, gugatan dikabulkan; yang ketiga, gugatan tidak diterima; dan yang keempat, gugatan gugur. Terima kasih.